A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. 1, 2, 3. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Pada ayat ini kita lihat ada huruf qalqalah, huruf dal. Sementara kita lihat salah satu dari sifat huruf dal adalah istifal, tipis, pangkal lidah, tidak naik ke langit-langit belakang. Nah, jadi qalqalahkanlah sesuai dengan sifatnya tipis. Ud'u. Karena kesalahan yang sering terjadi dalam ayat ini, dikolkolahkan tidak tipis melainkan tebal. Ud'u. Ataupun bisa jadi terjadi penambahan harokat yang seharusnya sukun menjadi dhammah. Ud'u. Kenapa? Karena dihimpit oleh dua huruf dhammah sebelum dan sesudah huruf dal yang sukun. Maka dikhawatirkan seperti itu. Maka kita tipiskan ud'u. Seperti itu. Selanjutnya idgham bi gunnah pada kalimat tadarru'an wa khufyah. Tanwin yang berjumpa dengan waw masukkan, idgham artinya masuk, bi gunnah artinya dengung. Masukkan tanwin ke waw disertai dengan dengung dua harakat. Apa itu dengung? Dengung ialah as-sautu yajri fil makanil khayshum, suara yang masuk ke rongga hidung. Nah, jadi dia masuk selama dua harakat di rongga hidung ya. Wa khufyah, dua harakat saja, jangan terlalu lama. Innahu la yuhibbul mu'tadin. 1, 2, 3. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Nun tasdid hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Innahu, tahan dua harakat karena dia berdengung. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. 1, 2, 3. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Ra yang sukun, salah satu tandanya tebal atau tipis dengan melihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf yang berbaris fathah atau dhammah menandakan huruf tersebut tebal. Ditebalkan dia Bu ya. Yaitu dengan menaikkan pangkal lidah. Salah satu dari huruf qalqalah juga tebal. Naikkan pangkal lidah dan keluarkan dari hafasul lisan, yaitu lidah samping dengan sekitar geraham atas.
Berhati-hati jangan sampai bertukar menjadi huruf dal, karena kesalahan yang sering terjadi wad menjadi dal. Di jadi di. Kenapa bisa salah? Karena tidak dikeluarkan di lidah samping, melainkan di ujung lidah. Di sini. Nah, maka dia menjadi huruf dal. Maka keluarkan di samping, lidah samping, naikkan lidahnya dulu ke langit-langit, kemudian kan sejajar dengan geraham. Maka di sini membentuk lorong atau membentuk jalur. Nah, disitulah huruf wad. Ya. Bukan dia dan huruf wad adalah salah satu dari huruf yang termasuk huruf-huruf yang sulit di huruf-huruf hijaiyah. Kenapa? Karena tidak ada di bahasa yang lain kecuali hanya bahasa Arab. Wad. Mungkin kalau huruf-huruf lain kita temukan ada di bahasa lain. Contohnya tha, sha, tha. Orang Inggris thank you. Shin, like and share. Jadi ada kan? Tapi kalau wad tidak ada. Sudah diteliti oleh ahli bahasa, dicari adakah huruf wad di bahasa yang lain? Tidak ada. Maka huruf wad termasuk huruf yang sangat sulit. Itu tentunya rajin melatih, insyaallah akan semakin baik. Shad juga demikian, adalah huruf-huruf yang tebal di antara 7 huruf isti'la. Salah satunya shad. Maka di saat kita sukunkan juga tebalnya harus kita munculkan isti'lanya, yaitu menaikkan pangkal lidah ke langit-langit belakang. Islahiha. Kesalahan yang sering terjadi bertukar menjadi huruf sin ya. Nah, kenapa? Karena pangkal lidahnya tak naik, tetap datar di bawah. Maka naikkan dan di ujung adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Iwadun 'anit tanwin, mengganti tanwin atau fathatain. Seharusnya kan wa qama'a seperti itu. Tapi karena waqaf, tanwinnya tidak dibaca lagi, fathatainnya enggak dibaca, melainkan dihapus satu tandanya dan diganti dengan alif. Wa qama'a, 2 harokat ya. Qama'a. Baik, kita lanjutkan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. 1, 2, 3. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatallah, tanya jaga tetap tipis. Karena kesalahan yang sering terjadi dalam membaca ayat yang seperti ini, huruf-huruf tipis sebelum lafzul jalalah rentan menjadi tebal kalau tidak kita hati-hati. Kalau tebal dikhawatirkan terjadinya perubahan huruf, taghyirul huruf. Di antaranya huruf ta, kalau kita menebalkan ta itu menjadi ta. Rahmatullah, rahmatullah. Maka tetap dia tipis, rahmata, rahmata. Sebagaimana tadi tempat yang lain, rahmatal, rahmatal rahman, rahmatan minallah. Rahmatihi, rahmatahu, tahu, tallah, tetap dia sama ya. Tallah tidak ada perubahan. Karena yang tebal kan lafzul jalalahnya, bukan tanya.
hanya tetap tipis. Tahu. Masuk lam tasydid baru tebal. Tahu. Baru naikkan lidah belakang. Tahu. Jangan tahu. Dari huruf ta udah tebal. Iya, udah tebal itu sering kali. Iya. Rahmatullah gitu ya. Nah, maka tanya senyum. Ta, rahmatan, masuk lam tasydid baru dia tebal. Kadang-kadang ke bawah, Ustaz. Nah, jadi hati-hati jangan sampai ditebalkan. Baik, kita lanjutkan. Wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. 1, 2, 3. وهو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته. Rol tasydid berbaris bawah. Sebelumnya dhammah. Di sini juga ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa ro yang bertasydid itu sudah dianggap satu senyawa, dia ro yang berbaris bawahnya, Bu. Jadi tidak lagi seperti kita mengandaikan atau membayangkan ro tasydid itu satu ro sukun, satu berbaris. Kenapa? Kalau kita bayangkan seperti itu, maka yang terjadi adalah ro yang sukun itu kita tebalkan disambut oleh ro yang tipis. Tebal tipis dia jadinya, Bu. Contohnya yang kurang tepat, yursilur riyah, silur riyah. Maka seharusnya begitu kita tasydidkan, ro yang pertama itu kan sudah dianggap idgham dia, karena bertasydid, Bu ya. Sudah masuk ke ro yang kedua, maka tidak ada lagi ro tebal di sini. Langsung tipis. Yursilur lurri, langsung dia senyum. Lurriyah. Sama seperti misalnya gini, Bu ya. Kalimat al-basmalah itu kan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani baris bawah, ro-nya tasydid. Jadi kalau kita membayangkannya secara terpisah, bisa jadi kita nanti mentipiskan ro yang sukun yang pertama. Sehingga begini jadi nanti lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka sebenarnya tidak ada seperti itu. Kalau sudah bertasydid itu sudah dianggap include ke yang kedua, sudah masuk dia. Jadi tidak ada lagi ro tipis di situ, ro tebal. Sebagaimana di sini tidak ada lagi ro tebal di sini, ro tipis karena baris bawah. Kalau yang kalimat basmalah itu baris atas, maka tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh langsung masuk ke tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ditebalkan. Sama seperti ini juga contohnya. Yursilur riyah dan contoh-contoh yang lainnya. Yang penting dia melihat baris dari ro tasydid itu ya. Kalau dia baris bawah dia tipis berarti. Kalau baris atas atau dhammah, fathah atau dhammah, berarti dia ditebalkan. Tanpa melihat lagi bagaimana kondisi baris sebelumnya. Berbeda kalau memang sukun dan tidak tasydid, Bu ya. Nah, itu tentu ada pembahasan lebih lanjut lagi. Itu seperti yang sudah kita pelajari, tebal dan tipisnya. Baik, kita lanjutkan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. 1, 2, 3. Hatta idza aqallat
sini kita ada huruf ta yang sukun, aqallat. Ada sedikit hamas Bu ya. Aqallat. Lat. Yaitu di makhraj ta. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Lat. Jadi disitulah dihamaskan, jangan di makhraj lain. Lat. Lat. Bukan aqallat. Banyak yang salah hamas Bu ya. Ada hamas itu dia memunculkan huruf sin. Aqallat. Lat. Tidak ada itunya. Iya, dia hanya sedikit angin aja. Aqallat. Lat. Sedikit saja dia. Tadi kita tidak ada berhenti bukan? Tidak ada tempat wakaf. Ini namanya wakaf iltirori, wakaf darurat. Maka seharusnya kita ulangi sedikit. Kita ulangi di suqnahu. Tadi mayit ya. Iya, mayit. Suqnahu. Oh, suqnahu ya. Suqnahu li baladin mayyitin فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. Kepanjangan Ustaz. 1, 2, 3. Suqnahu li baladin mayyitin Kalau seandainya ibunda juga tidak sampai ke ujung wakaf, juga bisa fa'akhrajna bih misalnya kan. Tapi diulangi, boleh di fa'anzalna dan boleh di fa'akhrajna karena dua-duanya adalah huruf ataf. Atau wa fa thumma au. Jadi di sini ada fa, ada di dua tempat. Jadi kita pilih yang terdekat pun juga boleh untuk lebih memudahkan di fa'akhrajna. Ya. Muncul pertanyaan, Ustaz, apa rupanya urgensinya kami menerapkan wakaf ittirori ini? Nah, ternyata Bu, salah satu yang harus kita jaga adalah jangan sampai tanafus. Makanya membutuhkan wakaf ittirori. Apa itu tanafus? Mengambil napas di tengah-tengah bacaan. Contohnya itu suka itu Ustaz. Itu kesalahan Ustaz daripada boleh. Itu namanya kesalahan ringan, Allahul khafi. Ustaz kan kesalahan ringan, kau salah Ustaz kan? Ya yang namanya kesalahan Bu ringan dan fatal tetap kesalahan. Maka pelan-pelan semampu kita perbaiki. Nah, apa itu kesalahan ringan? Kesalahan yang tidak merubah arti. Jadi kalau kita tanafus pun tak akan berubah artinya, tapi tetap dia kesalahan. Kemudian yang kedua yang kita jagakan kestabilan tempo bacaan. Karena kesalahan yang sering terjadi pada wakaf-wakaf yang panjang, ayat yang panjang, mengejarkan ke ujung wakaf, maka mempercepat tempo bacaan. Nah, ini juga keliru. Kenapa dikatakan keliru? Karena dalam ilmu tajwid itu ada ukuran-ukuran harokat sesuai dengan tempo bacaan. Sehingga kalau kita merubah tempo bacaan di tengah-tengah bacaan, maka terjadilah perubahan ukuran-ukurannya, mengkacaukan ukuran-ukuran mad, gunnah dan lain sebagainya. Biasa 5 km Maka jam 10 km. untuk menjagakan itulah Bu. Nah, untuk menjagakan itu diperlukanlah wakaf ittirori tadi, wakaf darurat. Sholat itu loh. Nah, jadi kadang-kadang ada tuh baca pertama lambat kata panjang wakafnya, mengejarkan ke ujung dicepatkan. Jadi dikencangkan dia bukan. Jadi ukuran harokatnya
membingungkan dirinya. Rancu dia, terjadi ambiguitas dalam bacaannya. Satu seperti ini, satu lagi begini. Kecuali mungkin Bu ya. Mungkin, tapi ini baca sendiri ya, bukan untuk kondisi talaki ataupun dalam sholat imam misalnya. Untuk dia Tidak. Kalau baca sendiri mungkin Ibunda sudah habis satu ayat, merubah tempo tidak apa-apa. Nah, silahkan saja bukan? Misalnya tadi Ibu baca di ayat 56 temponya tempo tartil atau tadwir misalnya. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Tadwir sedang dia bukan? Baru Ibu ingat, oh aku harus ngejar target ini. Jadi di ayat berikutnya kita kencangkan, nah tidak masalah. Temponya sudah berubah menjadi hadar, tempo kencang. Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit. Boleh dicepatkan. Bahkan boleh kalau Ustaz lebih cepat dari itu boleh. Lebih cepat lagi boleh. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Harus bisa kita menjagakan makhraj panjang pendek dan hukum yang lainnya. Boleh cepat, boleh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kan? Pas dia panjang pendeknya masih bisa kita masih sesuaikan ya. Tapi kalau kecepatannya sudah tidak bisa dibedakan panjang dan pendek dan huruf-huruf lain, itu yang dilarang itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan untuk tergesa-gesa seperti tak tahu lagi panjang pendeknya mana. Wala dhallin. Viral itu kan. Jadi Fatihahnya itu udah tak ada panjang pendek lagi, pendek semua jadi. Nah, itu yang salah kan. Tapi kalau masih bisa kita menjamin panjang pendeknya masih bisa kita sesuaikan, insyaallah itu bisa. Tapi jangan di tengah-tengah bacaan tadi ayat yang panjang separuh kita baca baru kita rubah, itu tak boleh. Baik, kita satu lagi nih Bu ya. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. 1, 2, 3. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillah sudah kita baca pada hari ini. Selanjutnya kepada para umat kami persilakan membaca secara bergilir.